전혀 예상하지 못하는 최악의 상황을 맞게 될 거야. Ke dalam air pun tak sadarkan diri, termasuk Gyeongson dan kedua anaknya. Kini, semua tempat yang memiliki air telah dipenuhi oleh banyak sekali mayat. Pihak pemerintahan kemudian mengumumkan bahwa ini adalah bencana nasional. Dan semua orang yang merasa dirinya terjangkit diperintahkan untuk berkumpul di satu tempat agar dapat didata sebelum pemerintah menemukan solusi yang pas. Jae-hyuk membawa istri dan kedua anaknya ke dalam gedung isolasi tersebut. Sementara itu, Jae-pil mendengarkan kesaksian pengelola sungai wisata yang menyatakan bahwa ia pernah melihat sebuah mobil yang melepaskan beberapa ekor anjing ke dalam sungai. Anehnya, tak berselang lama anjing-anjing itu pun mati mengenaskan. Ia yang melihat hal ini kemudian segera membereskan anjing-anjing tersebut dan menguburkannya di atas gunung. Pihak pengelola merahasiakan ini rapat-rapat karena sebentar lagi akan memasuki musim liburan. Sehingga jika masalah ini diungkap, maka sungai wisata yang ia kelola akan menjadi sepi. Ia sangat merasa bersalah akan kejadian ini dan mengutuki dirinya sendiri. Di karantina, Gyeongson terus saja menyalahkan dirinya karena telah mengajak anak-anak mandi di tempat pemandian tersebut. Jae-hyuk justru meminta maaf karena tak dapat menjaga mereka dengan baik. Ia berjanji akan membawa mereka semua ke taman bermain setelah mereka sembuh. Di tempat lain, para dokter mendengar kabar bahwa ada salah satu korban yang selamat karena mengkonsumsi obat anti parasit. Mereka segera mendatangi korban itu dan bertanya obat apakah yang telah ia konsumsi. Ia pun menunjukkan obat anti parasit tersebut yang bernama Windazole. Yeonju segera memberikan kabar ini kepada Jae-hyuk. Pemerintah juga memberikan pengumuman bahwa Windazole dapat membunuh parasit tersebut. Jae-hyuk dan semua orang segera berlari mencari di setiap apotek, namun tak ada satupun dari mereka yang menjual Windazole. Hal ini dikarenakan produksi Windazole yang mengalami penurunan pada tahun lalu. Sehingga pihak produsen berhenti memproduksi Windazole. Pihak pemerintah segera menemui produsen agar mereka segera memproduksi obat tersebut. Direktur perusahaan farmasi tersebut mengiyakan perintah presiden. Sementara itu, Gyeongson menahan kedua anaknya agar tidak meninggalkan ruang isolasi. Ia menahan sekuat tenaga walaupun ia sendiri merasakan sakit karena parasit tersebut. Ratusan orang yang terjangkit kembali berhamburan keluar rumah untuk menceburkan diri ke dalam air. Insiden ini tentu saja menewaskan banyak orang hingga 3.000-an lebih. Di perairan pun dipenuhi oleh mayat-mayat yang terjangkit parasit ini. Kabar mengejutkan pun datang dari perusahaan farmasi yang memproduksi obat tersebut. Direkturnya yang bernama James Kim berkata bahwa mereka tak bisa memproduksi karena kerusakan mesin. Menteri yang hadir menyarankan untuk mengungkapkan komposisi dari Windazole agar dapat dibantu produksi oleh 20 perusahaan farmasi yang berada di Korea Selatan. James Kim mengatakan bahwa formula Windazole tak dapat diungkap karena 51% saham yang dimiliki oleh perusahaan farmasi tersebut adalah milik beberapa pengusaha dari Bronze Fund, sehingga mereka membutuhkan persetujuan pemegang saham agar formula tersebut dapat diungkap. Di tempat lain, Jae-hyuk menerima telepon dari ketua marketing di kantornya yang mengatakan bahwa ia memiliki sedikit Windazole agar dapat diberikan kepada istri dan anak-anaknya. Jae-hyuk segera menuju perusahaan untuk mengambil Windazole yang dijanjikan oleh ketua tersebut. Ketika sampai di depan perusahaan, ia mendapati banyak sekali orang yang memaksa masuk untuk mengambil Windazole. Jae-hyuk kemudian dapat masuk dari pintu samping karena ketua timnya berkata bahwa mereka adalah karyawan perusahaan tersebut. Jae-hyuk kemudian segera diberikan obat tersebut dan kembali untuk memberikannya kepada kedua anaknya. Akan tetapi, ada salah seorang pendemo yang mencurigai Jae-hyuk bahwa ia memiliki Windazole. Ia kemudian mengawasi gerak-gerik Jae-hyuk. Ketika akan masuk mobil, Jae-hyuk melihat ada seorang balita yang kesakitan karena telah terinfeksi. Ia memberikan sedikit Windazole kepadanya karena iba melihat balita itu kesakitan. Orang yang mencurigainya kemudian berkata bahwa Jae-hyuk memiliki Windazole. Jae-hyuk kemudian diserang dan obat yang dipegangnya pun hancur tak tersisa. Sementara itu, di ruang rapat, James Kim mengatakan bahwa para pemilik saham tak mengizinkan perilisan formula Windazole karena akan merugikan mereka. James Kim pun menawarkan solusi agar pemerintah membeli 51% saham yang mereka kelola. Ini merupakan keputusan berat bagi para menteri dan juga presiden. Di lain tempat, Jae-pil menemui temannya yang seorang mata-mata karena ia mengatakan menemukan sesuatu atas kasus ini. Ia berkata bahwa ada seseorang yang membeli semua saham yang ada di beberapa perusahaan dan menjadikan itu sebagai keuntungannya sendiri. Teman Jae-pil juga menemukan foto dari orang tersebut. Setelah perdebatan dan musyawarah yang cukup pelik mengenai pembelian saham, Perdana Menteri pun memutuskan untuk membeli saham perusahaan tersebut. Semua yang ada di ruangan pun terkejut, akan tetapi jalan ini adalah satu-satunya
agar formula Windazole dapat diproduksi oleh 20 perusahaan farmasi lainnya. Para dokter yang bermusyawarah pun mencoba mencari alternatif lain. Profesor Huang berkata bahwa melakukan isolasi kepada mereka yang terjangkit bukanlah solusi. Jika mereka tidak menemukan air dalam waktu yang lama, parasit tersebut akan melakukan hal yang mengerikan kepada inangnya. Parasit tersebut akan keluar sekaligus secara paksa melalui dubur dan tentu saja hal ini akan menyebabkan kematian. Sementara Jae-hyuk mencari Windazole, Gyung-son yang melihat air pun mengguyurkan tubuhnya dengan air yang banyak untuk meredam rasa hausnya. Akan tetapi beruntung ia diselamatkan oleh salah seorang wanita yang berkata bahwa ia harus bisa bertahan demi kedua anaknya. Di tempat lain, Jae-pil yang telah mengetahui perbuatan kotor perusahaan farmasi Joa segera menghubungi Jae-hyuk untuk memberitahukan informasi ini. Ia juga menemui salah satu peneliti yang terlibat untuk mengorek semua hal yang pernah mereka lakukan. Peneliti itu menyebutkan bahwa penurunan konsumen Windazole menyebabkan mereka menerima arahan untuk menciptakan suatu parasit yang hanya bisa dibunuh oleh Windazole. Mereka melakukan eksperimen atas pembentukan parasit jenis baru yang dapat membunuh manusia. Parasit ini kemudian diujikan kepada anjing dan ternyata berhasil. Mereka kemudian membuang anjing-anjing tersebut ke dalam sungai wisata kota itu. Inilah yang menjadikan parasit ini menyebar cepat karena telurnya telah tersebar ke seluruh perairan kota dan menyebabkan pertumbuhannya semakin cepat. Peneliti itu juga memberitahukan letak Windazole yang mereka simpan di sebuah gudang. Jae-hyuk kemudian sampai dan Jae-pil mengajaknya masuk untuk mengambil obat itu. Ketika mereka di dalam, ada seseorang yang mengunci pintu dari arah luar dan membakar gudang tersebut. Seluruh obat yang ada di sana pun habis terbakar. Jae-hyuk kemudian ingat bahwa ia pernah mengajarkan anaknya membuat sabun di rumah. Ia berpikir bahwa pembuatan Windazole sangat mungkin dilakukan dengan formula yang serupa. Ia pun segera pergi ke gudang penyimpanan bahan. Saat itu juga Jae-pil mendapatkan kabar bahwa ini bukanlah sekedar rencana para peneliti, namun juga ide dari perusahaan yang saat ini dipimpin oleh James Kim. Sementara itu, James Kim tengah bersiap-siap untuk menandatangani surat jual beli saham kepada kementerian. Disinilah kita mengetahui bahwa pria yang mengaku sembuh karena mengkonsumsi Windazole adalah anak buah James Kim yang sengaja ia bayar. Jae-hyuk dan Jae-pil telah sampai di gudang penyimpanan bahan Windazole. Ada banyak orang yang menghadang pintu masuk perusahaan tersebut. Jae-hyuk kemudian meminta mereka untuk bekerja sama dan memberikan jalan baginya karena ia bisa membuat Windazole dengan formula dan bahan yang ada di dalam gudang penyimpanan. Mereka pun akhirnya memberikan jalan dan membantu Jae-hyuk. Sementara itu, Perdana Menteri yang hampir saja menandatangani surat pembelian saham dihentikan oleh salah satu stafnya yang mengatakan bahwa ini semua adalah rencana buruk mereka. Perdana Menteri pun sangat marah dan meninggalkan ruangan. Jae-hyuk yang dapat masuk ke perusahaan dikejar oleh beberapa petugas kepolisian. Namun, kepolisian mendapatkan perintah untuk membiarkan Jae-hyuk masuk karena ia dapat membantu membuat obat untuk bencana ini. Jae-hyuk yang berani kemudian mendapatkan bantuan dari para buruh yang bekerja di perusahaan itu untuk memindahkan bahan pembuat Windazole. Sementara itu, Gyung-son tengah menahan banyak orang yang akan menekan tombol air otomatis yang biasanya digunakan untuk kebakaran. Ia menahan sekuat tenaga. Beruntung, Jae-pil yang melihat hal ini dapat menyelamatkan semua orang dengan mematikan keran air tersebut. Semua pihak kemudian bekerja sama untuk memproduksi Windazole. Perusahaan farmasi Joa mengirimkan semua bahan Windazole kepada 20 perusahaan farmasi lainnya. Mereka pun mulai memproduksi Windazole sebanyak mungkin. Jae-hyuk kemudian kembali ke ruang isolasi untuk menemui anak dan juga istrinya. Ia berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja dan akan berakhir dengan segera. Windazole pun diproduksi dengan bentuk yang beragam, mulai dari bentuk tablet hingga kapsul agar dapat dikonsumsi oleh semua orang. Windazole juga disebarkan ke seluruh penjuru negeri. Semua orang akhirnya dapat disembuhkan dengan obat ini. James Kim yang merupakan dalang atas bencana nasional kemudian ditangkap dan dianiaya oleh beberapa orang yang telah mengetahui berita ini. Setelah semuanya berakhir, Jae-hyuk mengajak keluarganya pergi ke taman bermain untuk menepati janjinya.